Suka sedih coy. Gajian per 6 bulan. Pertama kali gue reguler. Kan pekerjaan yang menyenangkan itu ya pekerjaannya sesuai fashion lu sih. Gua Ananda Keys. Gua keyboardis Manusia Aksara. Kalau ya bicara musik pasti gue dari kecil ya. Jadi masih pendek sebenarnya, masih amatur. amatur. Yang pertama ngenalin gue ke band itu sebenarnya waktu itu SD ya. Jadi ada teman gue tuh. Teman gue gitaris dia waktu SD. Dia yang ngajakin ngeband gitu. Ngajakin gue ngeband gitu ceritanya. Ya waktu itu ya namanya bocah ya kan. Ngeband asal-asalan aja. Tuh gue inget banget tuh lagu pertama waktu itu apa? Sweet Charlemagne biasa GNR. Tapi gue malah larinya senengnya lebih ke grunge sih, lebih ke Nirvana sih, gue ngefans banget sama Kurt Cobain. Pertama kali gue main ngeband gue tuh bass. Kalau untuk keyboard jadi awalnya tuh gue nggak sengaja sih. Jadi waktu itu gue ya balik lagi temen gue dia punya proyekan kafe dia butuh keyboardis. Nah ya udah, gue bilang gue aja dah jadi keyboardisnya gitu. Gue gituin ke teman gue, emang lu ada keyboard? Udah tenang aja, ntar gue minta dah sama bapak gue gitu. Akhirnya dimodalin dah tuh sama bokap gue keyboard. Nah dari situ ya udah emang udah jalannya kali. Dari situlah gue jadi keyboardis pada waktu itu sampai sekarang. Ya sampai sekarang ya. Jadi kalau misalnya, jadi kan gue ya mungkin namanya anak pemberontak gitu ya. Bangor kalau kata orang tua, bangor. Disuruh sekolah, suruh kuliah, biar tinggi, biar pinter. Gitu, nih malah maunya main, maunya ngeband gitu, Cita-citanya pengen ngeband aja, pengen jadi anak band. Karena gue merasa yakin gue bisa hidup dengan jalan hidup gue apa yang gue pilih, gitu doang sih. Kalau untuk saat ini yang gue jalanin itu kan, ya gue anak malam ya, anak reguler, ngamen di kafe-kafe, di klub, di bar, hotel, dan lain-lainnya gitu kan. Tempat hiburan lah pokoknya. Itu gue ada sama Mesa Musa, band gue. Itu dia konsepnya lebih kayak rock klasik gitu. Gue ngejalanin industri juga, gue punya band namanya Manusia Aksara gitu. Jadi gue punya 2 project. Pertama project reguler, yang kedua project industri. Cuma yang Manusia Aksara ini di project indie sih, lebih idealis. Gue season player Samson. Cuman bukan season player utama ya. Jadi ada Mas Yesi, kalau Mas Yesi nggak bisa, biasanya suka ngasih gue gitu. Suka minta tolong gue untuk bantuin Samson. Terus kemarin sempat di 3 Ajudan juga. 3 Ajudan itu ya salah satu artis barunya Musika lah waktu kemarin ya sempat. Cuman akhirnya bubar juga, gagal juga, ya udah. Terus gue sekarang punya Manusia Aksara. Musisi kafe dan musisi industri, biar kata sama-sama main musik, tapi buat gue tuh 2 alam yang berbeda ya. Soalnya kalau musisi kafe itu belum tentu, anak-anak kafe tuh belum tentu mau lari ke industri, karena mungkin mereka sudah merasa
di zona nyamannya mereka. Udahlah gue yang penting gue ngamen, nyari duit tiap malam, pulang bawa duit, udah gitu. Kalau di industri kan mesti banyak jerih payahnya kayak produksinya, promonya, segala macemnya. Nah itulah mungkin pertimbangan dari anak-anak kafe ke industri itu rada sulit. Tapi bukan berarti nggak ada ya, banyak juga yang main reguler juga, yang main reguler sampai recording juga banyak juga, termasuk gua gitu. Tapi nggak bisa disatuin. Kalau suka dukanya ya, kalau suka lebih banyak sukanya sih ya, kita main sesuai fashion yang kita senangi. Kita setiap hari kerjaannya menghibur, membuat orang tertawa, membuat orang berdansa, ya kan, nyanyi bareng-bareng, seneng bareng, ketawa bareng, orang lagi makan kita hibur. Dukanya ya paling bayarannya telat mungkin ya. Dukanya paling bayarannya telat mungkin, karena beberapa agent atau outlet ya suka begitu, biasa lah itu. Gua pertama kali bayaran kafe ada dulu band gua namanya Real Band. Itu 2010 gua pertama kali ngafe. Itu saksi hidupnya ada tuh Pamulang Square, kalau lo tahu tuh Pamulang Square. Jadi gua dibayar 1 bulan itu 1 juta per band. Dan gajiannya itu gua per 6 bulan coy. Jadi ada 6 personil nih. Jadi kayak sistem arisan gitu. Bulan ini gua misalnya, bulan ini siapa, jadi gajiannya lu per 6 bulan. Lu bayangin tuh, dulu ya 2010. Durasinya 3 sesi sama, jadi gua main jam 5 sampai jam 6, terus jam 7 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 10. Gajian per 6 bulan. Pertama kali gua reguler. Tapi buat gue itu gak pahit, karena waktu itu gua baru memulai dan gue seneng sih ngejalaninnya. Seneng, nggak ada gue ada kepikiran, mungkin kepikirannya emang belum duit kali ya waktu itu ya. Jadi kepikirannya seneng aja, gue ngeband seneng aja. Oh pernah. Sampai sekarang juga gue kadang-kadang masih suka ada beberapa nggak dibayar gitu kadang-kadang. Contohnya misalnya nih gue bantuin bang gue ini nih gue boleh nggak minta tolong sama lu gitu. Jadi ya banyak juga yang minta tolong, tapi budgetnya nggak ada nih bang, gini soalnya band gue masih promo ya gue karena emang udah seneng ya. Jadi terkadang buat gue keuntungan itu nggak mesti harus dinilai dengan uang ya. Jadi misalnya nih lu punya suatu karya, terus lu punya kesempatan untuk mempromosikan karya lu tanpa lu harus mendapatkan imbalan, itu buat gue itu udah suatu keuntungan. Jadi buat gue keuntungan itu tidak mesti dilihat dari secara materi. Ya cocok-cocok aja. Jadi kalau buat gue tuh apapun fashion lo, kalau lo tekuni secara fokus, secara tekun ya itu bisa jadi pilihan hidup lo, bisa jadi fashion lo. Kan pekerjaan yang menyenangkan itu ya pekerjaannya sesuai fashion lo sih. Jadi layak-layak aja. Kalau dibilang musisi kafe layak gak buat hidup, ya layak-layak aja. Kalau bicara segi finance mungkin ya hidup-hidup aja sih. Maksudnya banyak kok musisi kafe yang udah puluhan tahun sampai kebeli rumah segala macam. Itu dia dari kafe loh. Dari kafe itu banyak banget. Itu kemarin sih, belum lama ini, panggungnya Overly itu, Manusia Aksara. Jadi band openingnya Overly, acara pensi Overly 105 kalau nggak salah. Itu buat gue berkesan banget. Baru kali itu gue punya band yang bawain lagu sendiri, ditonton ratusan orang. Ya mau orang itu tahu nggak tahu karya gue, setidaknya karya kita ya Manusia Aksara, setidaknya mereka bisa menikmati apa yang kita sajikan dan
Gua nggak begitu nyangka mereka begitu respect sih. Sumarekon Mall Bekasi. Jadi kalau terkesan tuh orang kalau udah main di Sumarekon Mall, Sumarekon Mall ya, mau Serpong mau Bekasi, itu kayak keren aja sih. Lu main di mana bro? Main di Sumarekon bro. Wih, itu kayak orang respect kayak gitu. Relatif bos. Kalau range harga relatif, tapi yang jelas minimal ya, gue bicara minimal ya. Kelasnya reguler itu minimal 200 per orang. Ya kalau ya hitung aja 200 per orang. Kalau misalnya itu band ada 5 ya 1 juta. Kalau misalnya bandnya ada 6 sampai 7 personil, ya kali aja berarti 14 ya, 1.400.000 gitu. Minimal. Kalau maksimalnya relatif, macem-macem. Kalau dulu nih awal-awal gue yang gue lakuin tuh biasa modal pede aja gue. Kalau gue waktu itu awalinnya gue modal percaya diri aja. Gue datang nongkrong di kafe, terus gue deketin anak bandnya, ya kan, ngobrol, so kenal aja gitu. So kenal, terus gue samperin orangnya ke rumah, kenal, ngikut, biasanya ngikut jadi kru, nge-kru dulu gue. Dari situ gue baru memulai akhirnya kenal, link, karena pekerjaan musisi kafe itu kan bukan pekerjaan lu naruh CV ya, lu bikin CV terus ngelamar, itu bukan. Jadi pekerjaan apa ya, sistemnya tuh kepercayaan gitu, dari mulut ke mulut. Oh si A nih mainnya bagus nih gitu, listnya banyak nih, udah gitu aja. Nah seiring waktu tuh job lu biasanya job ada aja. Menjerit menurut gua ya, COVID ini ya bener-bener apa ya, memiskinkan lah menurut gua tuh ya. Bicara konspirasi ya, anjing beli jering semangat, lu gak sendirian coy.